pujian Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Baik, pujian Tuhan. Mari saudara, kita mau akhiri tahun 2020. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk memasuki tahun 2021 dengan sukacita. Amin. Kalau sepanjang tahun 2020 kita telah melewati segala perkara hidup dan berjuang bersama dengan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya pagi hari ini kita boleh berada dalam mesbah Tuhan, dalam altar Tuhan, kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berikan pujian dan penyembahan yang terbaik pagi hari ini. Mari kita mau hidup di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama. Dalam hitungan ketiga mari kita akan berdoa Bapa kami. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami telah lalui Tuhan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan melampaui dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami datang di hadapan-Mu, dan ku bawa korban syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Dengan bangga ku katakan dengan bangga ku katakan kasih setia-Mu selalu baru bagi kami ya Allahku. Terima kasih haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur, sebab kasih setia-Mu takkan pernah habis bagi kami, bagi keluarga-Ku, bagi anak-anak kami, bagi seluruh umat-Mu Tuhan, bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berselesaikan Tuhan tahun 2020 bersama. Bersaksikan memasuki tahun 2021 dengan percaya Tuhan, melewati tahun 2020 bersama. Kami juga bersama. Dan kami bangkit dengan setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum telah berlalu. Terima kasih Tuhan. Kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Mari katakan peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah lain di hidupku. Setahun telah berlalu, yuk katakan sama-sama. Setahun berlalu, katakan, namun Kau selalu menjagaku, menjagaku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak lain, tak pernah lain di hidupku. Katakan,
Yesus, terima kasih. Angkat tanganmu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Coba katakan, terima kasih. Syukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau baik, bahkan terlalu baik buat setiap kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan, Tuhan berkenan di setiap kami. Dan setiap kami Tuhan Yesus berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur. Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian Tuhan Yesus, melalui talenta-talenta mereka. Semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati setiap jemaat di tempat ini. Bagi mereka juga Tuhan Yesus yang masih ada di rumah atau dalam perjalanan, Kau antar mereka ke tempat ini dengan keadaan selamat, tidak ada masalah apapun. Dan biarlah mereka Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami bersukacita mempermuliakan nama Tuhan dan mendengarkan
hambamu yang menyampaikan firman. Biarlah setiap firman yang diucapkan melalui bibir mulut hambamu Tuhan Yesus benar-benar dari Engkau, dan memberkati jemaat di tempat ini dan semua yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Ibadah ini dari awal hingga akhir yang nanti kami serahkan kepada kasih Tuhan. Berkati setiap pekerjaan umat di tempat ini dan apapun yang mereka lakukan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Dan ibadah ini kami habiskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama saya katakan Amin. Haleluya. Kita baik bersama-sama ya. Kita mau menikmati perjumpaan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih senyuman. Kecaplah dan lihatlah. Apa yang kata? Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih senyuman. Oh, syukur bagi Tuhan. Allah yang memeliharaku. Siapa memasuki tahun yang baru? Amin. Amin. Tahun yang baru, berkat Tuhan yang baru. Hati-hati nih kalau selanjutnya hati-hati ya. Oke. Terima kasih Tuhan. Kasih setia yang berhabis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami aman Tuhan ya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, katakan. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu layak jalan, dan diberkatilah kamu yang datang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita orang semua bersyukur sama Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020 ya. Kita sudah dengar banyak sekali firman Tuhan, saudara. Kita sudah banyak sekali dengar. Tolong yang di belakang jangan bikin huru hara, karena firman Tuhan lagi disampaikan ya. Sudah selesai belum? Suara saya serak nih. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Kita sudah banyak sekali dengar firman ya sepanjang tahun, dari tahun ke tahun sampai tahun 2020. Tetapi sekalipun kita tiap saat mendengar firman Tuhan, kita harus punya hati yang tidak puas akan firman ya. Kita harus punya hati yang haus akan firman Tuhan. Tidak boleh berhenti mencari kebenaran, tidak boleh berhenti menggali kebenaran, tidak boleh berhenti merindukan firman Tuhan, tidak boleh berhenti, karena hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita hidup dan yang dapat memberkati kita semua. Nah, temanya pagi hari ini untuk tutup tahun 2020 adalah Tuhan dapat melakukan kembali. Tuhan dapat melakukannya kembali. Kita lihat dulu dalam Keluaran 14. Saya nggak baca semuanya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Saya akan baca saja ayat yang ke-10, karena cerita ini pasti semua anak-anak Tuhan sudah mengerti dan mendengarkan, apalagi hamba Tuhan. Nah, coba kita dengar, ini peristiwa pertempuran yang pertempuran antara Allah, Firaun dan bangsa Israel ya. Ini kejadian-kejadian yang terjadi di Keluaran 14 ini. Saya baca ayat yang ke-10 sampai dengan 14 saja ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dengar baik-baik ya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ceritanya ini panjang, saudara, ya. Jadi ketika bangsa Israel menghadapi musuh yang yaitu Firaun dan tentaranya, ya, mereka dalam ketakutan, ya, sangat takut. Pertama mereka tuh sangat takut. Nah, kenapa sangat? Padahal kalau mereka melihat lagi ke belakang, Tuhan begitu banyak menolong mereka. Di padang gurun mereka tidak dibiarkan sendiri, dipelihara sama Tuhan, dijaga. Ya. Nah, mereka mau nyeberang laut pun ketika diuber-uber sama musuh, ya, laut terbelah dua. Bangsa Israel bisa jalan di tempat yang kering. Coba, itu kan mujizat, ya. Nah, banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan buat bangsa Israel. Tetapi yang kita lihat di sini adalah mereka bersungut-sungut ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, yaitu mereka berjalan di padang gurun. Diizinkan Tuhan mereka harus ada di padang gurun. Diizinkan Tuhan mereka harus menghadapi masalah dan persoalan. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai mengeluh sama Tuhan melalui Nabi Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Mesir adalah bayangan tempat di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan. Coba lihat, bangsa Israel bisa bicara sama Musa. Ngapain kamu bawa saya keluar dari Mesir? Mendingan saya kerja sama orang Mesir. Atau kamu mau bikin saya mati di padang gurun? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Ya, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Nabi Musa yang memimpin mereka. Bahkan Musa sudah katakan kepada mereka, kamu jangan takut. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tuh gak bakalan kamu ketemukan lagi sampai selama-lamanya. Sudah dikasih tahu sama hamba Tuhan, sudah dikasih tahu sama Nabi Tuhan. Tetap ngeyel, saudara. Bangsa Israel tetap bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka tidak memperhatikan dan tidak ingat akan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, di masa mereka berada dalam kesukaran. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal di dalam Lukas 1 ayat 37 itu jelas sudah dikatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sudah jelas Tuhan katakan. Di dalam Ayub 42 ayat yang kedua juga dikatakan bahwa Ayub berkata, Allahku sanggup melakukan segala perkara. Oh haleluya, Allahku sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen seperti bangsa Israel. Mereka tidak ingat akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Mereka tidak ingat bahwa mereka sampai hari ini bisa hidup, bisa diberkati sama Tuhan. Mereka bisa bernafas. Mereka tidak ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan lakukan kepada mereka. Tetap mereka bersungut-sungut, tetap mereka mengeluh sama Tuhan. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Itu parah, saudara. Sangat parah, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan seluruhnya di dalam Keluaran 14 yang pertama kita lihat bahwa Tuhan mengadakan berbagai keajaiban bagi bangsa Israel. Tuhan telah mengadakan begitu banyak hal yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan buat untuk bangsa Israel. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa Tuhan secara supranatural telah mengeluarkan mereka, telah membawa mereka keluar, yaitu bangsa Israel dari perbudakan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Ini yang Tuhan lakukan dengan cara yang ajaib. Mereka telah dibawa keluar dari perbudakan. Demikian dengan saudara dan saya. Kita juga harus ingat bahwa kita juga dibawa keluar sama Tuhan dengan cara yang ajaib dari perbudakan setan, dari perbudakan dunia yang gelap ini. Kita sudah dibawa keluar dari kerajaan kegelapan. Kita sudah bebaskan dan dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat, dari roh-roh setan. Sekarang saudara dan saya berada di dalam kerajaan Yesus Kristus, yaitu kerajaan terang yang ajaib. Ini yang harus kita ingat, saudara. Bangsa Israel telah dibawa keluar dengan cara yang supranatural dari perbudakan. Yang ketiga, kita melihat di sini bahwa Tuhan mengirim seluruh penyakit kepada musuh-musuhnya Israel. Oh, meskipun Israel tinggal di sebelah musuhnya, penyakit tidak bisa mengenai mereka. Sangat takjub, saudara, sangat luar biasa. Tuhan Allah kirim penyakit kepada musuh-musuh bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel tinggalnya deket-deketan, dempet-dempetan sama musuhnya, tetapi penyakit itu tidak menular kepada bangsa Israel. Sangat mengagumkan, sangat luar biasa, sangat ajaib yang Tuhan lakukan dengan bangsa Israel. Tuhan juga dapat lakukan dengan saudara dan saya. Tuhan yang kirim penyakit, ya kan, Tuhan izinkan penyakit-penyakit datang atas musuh-musuh kita. Tetapi sekalipun gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bersebelah-sebelahan dengan musuh-musuh kita, tetapi itu tidak akan menular kepada kita. Sekalipun Tuhan izinkan kesakitan, tapi Tuhan menyembuhkan, karena Dia adalah Allah penyembuh. Dia Allah yang baik, sama seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel juga dalam kesakitan, Tuhan Allah penyembuhnya, karena memang Dia adalah Allah penyembuh. Amin. Ini yang Tuhan buat dengan sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, ketika bangsa Israel tiba di Laut Merah dengan diikuti oleh musuh, bangsa Israel diikutin sama musuh, dikejar sama musuh sampai ke pinggir laut. Rasa-rasanya buat mereka sepertinya, oh haleluya, oh kehidupan mereka sudah berakhir. Mungkin mereka berkata, mati deh gua deh. Nah, begini kan yang sering kali kita dengar, ya kan? Mampus deh gua deh, mati deh gua deh, gak bisa deh gua begini deh, gua gak bakalan bisa maju deh, gak bakalan bisa deh begini begitu begini. Nah, ini bangsa Israel diuber-uber sama musuh, ya kan? Mereka pikir sudah habis kehidupan mereka, ada habis deh, tenggelam di dalam lautan yang begitu dalam. Tetapi puji Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Ketika musuh sudah mendekat kepada bangsa Israel, laut yang terbelah dua, dan bangsa Israel bisa berjalan di tempat yang kering sampai ke tempatnya, tempat tujuan. Dan laut itu kembali lagi bergelora, dan musuh-musuhnya semua tenggelam di dalam lautan yang mengerikan. Ini yang Tuhan mau kita ingat. Sepanjang tahun 2020, apa yang Tuhan sudah buat dengan saudara dan saya. Kita bisa duduk di gereja, bisa berdoa, bisa memuji, bisa menyembah, bisa makan, bisa minum, bisa napas. Kalau sakit disembuhin Tuhan. Tuhan kirim keajaiban-keajaiban buat kita. Sekalipun mungkin saudara berdoa saat ini belum ada jawaban, tetapi selalu saya ingatkan anak-anak Tuhan, pada harinya mujizat itu pasti akan terjadi. Mungkin sekarang belum, tapi ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau tidak bersungut-sungut, engkau tidak ngeyel di hadapan Tuhan, engkau tidak marah-marah dan menyalahkan Tuhan. Tidak, tapi engkau terus berkata, Tuhan terima kasih untuk semua yang saya harus hadapi dan saya alami. Saya nggak peduli, saya percaya pada harinya pasti jawaban doa saya menjadi kenyataan. Pasti apa yang saya yakini sesuai firman Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Tuhan gak bakalan tinggalin saudara. Kalau Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan cara yang sangat supranatural. Tuhan lakukan keajaiban-keajaiban dengan bangsa Israel. Tuhan juga melakukannya dengan kita, karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudaraku,
kasih Tuhan. Yang kelima, bangsa Israel bisa terus berjalan melalui tanah yang kering di laut. Yang keenam, Tuhan memberikan air yang keluar dari bukit batu ketika mereka kehausan di padang gurun yang kering. Tuhan kirim air. Di padang gurun mana ada air? Gak ada air, gak ada makanan. Tapi Tuhan kirim. Burung pun mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Tuhan gak kasih mereka makan alang-alang. Tuhan gak kasih mereka makan rumput. Walaupun Tuhan udah gregetan karena bangsa Israel terus marah-marah, bersungut-sungut terus. Tapi Tuhan masih mengasihi bangsa Israel. Masih juga diladenin sama Tuhan. Minta daging dikasih daging. Minta air dikirimin air sama Tuhan. Coba dengan cara-cara yang ajaib. Saudara, kalau kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, Dia tidak akan biarkan meninggalkan kita kelaparan. Dia nggak akan biarkan dan meninggal kita di dalam kesakitan. Dia tidak akan membiarkan kita di dalam kesulitan. Enggak akan. Bilang tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ya. Tuhan baik. Sangat-sangat amat baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketujuh, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam, sama dengan kita. Allah berjalan di depan kita. Bahkan saya pernah khotbahkan bahwa Allah ada di dalam badai. Dia bukan hanya jalan di depan kita, tapi Allah ada dalam badai pandemi ini. Allah ada dalam kesukaran yang kita hadapi. Allah ada dalam kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu saya percaya banget bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Bilang selalu ada Yesus. Selalu ada. Dalam segala keadaan. Dia berjalan di depan kita, menjaga kita. Firman Tuhan katakan tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang mengamuk, ya kan? Penyakit menular yang mengamuk. Tetap kita harus jaga, tetap harus kontrol, tetap harus ikutin. Tetapi kita tidak boleh takut, nggak boleh kalah sama pandemi ini. Amin. Tidak boleh kalah sama pandemi ini. Tahu nggak kemarin selama 1 minggu saya di Purwokerto itu kan sudah black. Tadinya nggak mau jalan sudah. Tapi di sini nggak bisa. Di sini kayak didorong-dorong. Terserah Tuhan dia mau gimana sama saya. Saya tetap akan melayani dalam segala keadaan. Apalagi yang di sana udah teriak-teriak. Bulinya jadi datang kan, bulinya jadi datang ke kita udah siap ya. Semprot, gue bilang semuanya ya. Gue kalau nggak disemprot gue nggak mau masuk. Semprot semua. Ya beres, bu siap. Tuhan ya. Jadi tetap harus jaga, tetap harus kontrol ya. Apapun itu harus jaga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan memang sangat luar biasa. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita lihat ke belakang lagi bagaimana Tuhan telah membantu menolong bangsa Israel. Demikian Tuhan juga pasti akan menolong saudara dan saya. Ya, jadi meskipun kembali lagi kepada bangsa Israel, meskipun Tuhan telah melakukan hal-hal yang ajaib, meskipun Tuhan telah melakukan mujizat-mujizat kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bangsa Israel nggak bisa masuk tanah perjanjian. Karena mereka tidak pernah mau percaya apa yang dikatakan oleh Allah. Mereka tidak mau menengok, melihat ke belakang apa yang Tuhan Allah sudah perbuat dengan mereka. Mereka, kalau orang Belanda bilang brutal, kalau orang sini bilang kurang ajar. Sudah tahu Tuhan begitu baik menolong mereka, ya, membawa mereka keluar dari tempat gelap, dibawa masuk dalam terang kemuliaan Tuhan. Baru jalan di padang gurun aja udah marah-marah, mengeluh dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya mereka tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Dikatakan dalam Mazmur 78, mengapa mereka tidak bisa mencapai mereka tidak berhasil
mencapai tanah perjanjian. Di dalam Mazmur 78 dikatakan bahwa mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka, yaitu nenek moyang kita. Parah saudara. Kalau kita tidak mau ingat atau melupakan perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, kita nggak bakalan bisa mencapai tanah perjanjian Tuhan. Kita nggak bisa mencapai janji-janji Tuhan. Oleh karena itu di tahun 2020 terakhir ini, biarlah kita betul-betul renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan sampai hari ini. Apa yang Tuhan sudah buat dengan kita semua. Yang paling penting adalah kita ingat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kita hidup yang kekal. Bagaimana Tuhan sudah menyediakan tempat di surga buat saudara dan saya. Begitu banyak hal-hal ajaib yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua sepanjang tahun 2021. Kita bisa ibadah, semua adalah anugerah. Kita bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa, itu juga adalah anugerah Tuhan. Ya, gak usah bersungut-sungut dan gak usah ngomel-ngomel dan gak usah marah-marah dan sebagainya. Kalau memang Tuhan izinkan kita berjalan dulu di padang gurun, terima saja apa ada Tuhan kasih. Tetapi kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri di padang gurun yang kering, tapi Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Dia berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menyertai kita karena Dia adalah Immanuel, ya kan? Allah beserta dalam kita sampai pada akhir zaman. Kita nggak perlu khawatir. Semua pasti ada jalannya. Semua pasti ada rencana Tuhan. Nah, Tuhan katakan rancanganku tidak sama dengan rancanganmu. Engkau boleh punya rencana setinggi gunung, tapi kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka semua itu tidak akan terjadi. Firman Tuhan jelas, akhirnya saudara-saudara, maka segala keputusan akan kembali kepada Tuhan dan menurut kehendaknya. Berarti semua keputusan ada dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, jadi ketika saudara melupakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam sepanjang hidup kita, itu dapat menjauhkan kita dari tanah yang dijanjikan Tuhan. Saya percaya saudara nggak mau menjauh dari janji Tuhan. Amin. Begitu banyak janji Tuhan buat kita. Bahkan firman Tuhan katakan kita harus punya pengharapan, Roma 15 ayat 13. Pengharapan yang adalah sumber pengharapan ada Allah sendiri. Bahwa pengharapan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahwa pengharapan itu adalah anugerah dari Tuhan. Bahwa pengharapan itu akan mengalahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Pengharapan yang Tuhan taruh di dalam hati kita adalah pengharapan yang berlimpah-limpah, firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saya ingatkan bahwa kita akan masuk di tahun 2021 dengan satu pengharapan yang lebih besar daripada tahun 2020. Pengharapan akan sesuatu kemurahan Tuhan yang lebih banyak. Amin. Kita harus punya pengharapan. Anak-anak Tuhan harus punya pengharapan. Dan pengharapan itu harus pengharapan yang menyenangkan. Pengharapan yang baik, bukan pengharapan yang buruk. Amin. Harus punya pengharapan. Jangan jadikan orang mati, saudara. Karena kita punya Tuhan dan Dia sendiri adalah sumbernya, sumber pengharapan. Lalu kita harus punya pengharapan. Masuk dalam tahun 2021 satu pengharapan yang besar. Bilang saya harus punya pengharapan yang berlimpah-limpah akan kemurahan Tuhan. Lebih banyak. Kemuliaan buat Tuhan. Memang itu firman. Kalau kita tahu bahwa pengharapan itu datang dari Tuhan, kita mesti punya pengharapan. Ya, tahun 2021 ya, kita akan masuk dengan pengharapan yang berlimpah-limpah. Jadi Tuhan mau di tahun-tahun di hari terakhir ini kita
Jangan melupakan. Renungkan sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun ke tahun sampai tahun terakhir 2020 ini. Apa yang Tuhan sudah perbuat dengan kita semua. Banyak hal yang ajaib yang Tuhan buat. Bangsa Israel jangan seperti bangsa Israel mengeluh dan mengeluh. Sehingga mereka tidak punya peluang untuk masuk di tanah perjanjian. Tuhan gak mau sampai kita melupakan apa yang sudah kita saksikan, yaitu kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita semua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita melupakan. Kalau kita melupakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling takut dan khawatir menghadapi masa yang sulit ini, saudara. Selalu saya ingatkan, kita nggak perlu khawatir dengan keadaan yang sekarang sedang kita alami. Jangan sampai kita melupakan pekerjaan Tuhan, dan jangan sampai kita melupakan perbuatan Tuhan sepanjang hidup kita. Jadi nanti pulang tuh renungin, saudara, apa yang Tuhan sudah buat. Bahkan ketika kita bersyukur terus sama Tuhan, pasti Tuhan kasih bayangan buat kita apa yang Tuhan sudah perbuat sama kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan lupakan pekerjaan dan perbuatan-perbuatan di masa lalu yang Tuhan sudah buat dengan kita, ya. Banyak. Jangan membiarkan mujizat-mujizat menjadi hal-hal yang biasa, saudara. Jangan. Yesus adalah mujizat yang terbesar. Oleh karena itu, jangan biarkan mujizat-mujizat itu menjadi hal yang biasa saja. Tapi kata mujizat yang Tuhan karuniakan buat kita adalah mujizat yang luar biasa. Sangat luar biasa. Kita dijadiin beda sama orang dunia aja udah mujizat, saudara. Benar ya? Kita dijadiin beda sama orang dunia itu udah mujizat. Kemarin saya sangat bersyukur untuk polisi-polisi yang ada di ibadah kemarin, sepanjang saya melayani selama seminggu, itu duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus tahu saya punya gaya kan, kalau udah ada yang orangnya di luar Kristen, ada ini membara hati saya nggak ya, karena saya sangat rindu supaya banyak orang bertobat. Bahkan ada hajinya lagi yang duduk di depan lagi duduknya, ya kan? Nah, itu sangat luar biasa. Tambah membara saya. Api Roh Kudus saya terus minta. Api Roh Kudus terus bakar saya. Bicara sama mereka. Tangkap mereka, Tuhan. Nah, itu dia. Ya, jadi saya puas banget kemarin ini selama seminggu. Biasanya Purwokerto cuma 3 hari, tapi di Tuhan baru saya diperpanjang terus. Akhirnya saya baru balik kemarin hari Sabtu sore. Pulang dari Purwokerto langsung dipanggil ke keluarga Dili, harus didoakan karena ada waktu syuting ada 1 orang anak kena COVID, dan tanggal 25 Desember dia datang ke rumah itu. Jadi hari ini padahal seluruh keluarga dari Manado mau datang di pagi ini sebenarnya. Dan mereka datang tuh 1 keluarga banyak sekali ya. Mereka udah bilang, Bu Linda, Mama Linda, besok kita semua mau ke gereja, amin, puji Tuhan. Ternyata mereka pagi ini semua nggak bisa hadir karena mereka harus di swab, saudara. Nah, kita berdoa ya Pak Gideon supaya swab mereka negatif semua 1 keluarga, dan minggu depan perjamuan kudus mereka bisa datang dalam tahun yang baru 2021. Puji Tuhan. Ya, begitulah memang. Jadi memang sudah berdoa untuk mereka semua ya yang kena. Dan Tuhan itu sangat baik. Yang anehnya tuh saya didatang ke rumah keluarga ini ya. Saya siot malah nggak disuruh masuk sama Tuhan. Cuma di luar doang mondar mandir. Biasanya kita langsung masuk. Tapi ini nggak masuk. Terus saya anehnya datang ke sana, biasa juga saya nggak pernah nyemprot. Saya masuk, saya semprot dulu semuanya, kursinya semua saya semprot, terus saya nggak lepas deh itu, masker sama ini. Biasanya nggak begitu karena saya tahu keluarga ini juga takut, ngerti ya? Juga nggak mau bergaul begitu sembarangan. Jadi saya tahu benar jiwa-jiwa yang saya layani ya. Tapi kemarin beda. Tuhan suruhnya begini, suruh begini. Terus saya nggak nungguin mereka datang semua. Jadi saya hanya bicara sama orang tua mereka sebentar, jaga jarak. Saya nggak jadi, tadinya harus ibadah di sana, ibadah Natal buat mereka. Tuhan bilang enggak.
Cukup 5 menit kamu duduk sini sebentar, ngomong sama orang tuanya, check out. Langsung saya tarik pulang karena Roh Kudus bilang saya harus pulang. Jadi ini puji Tuhan, Tuhan udah atur semuanya. Ya, ternyata pagi-pagi ada WhatsApp dari sini. Ada yang kena. Hah? Padahal nggak tahu kan kita ya. Tapi Tuhan jaga. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan jaga. Tuhan pelihara, Tuhan jaga nyawa kita. Jadi kita nggak bisa diapa-apain sama musuh. Amin. Oh, puji Tuhan, sekalipun kena pun kamu pasti akan dijaga sama Tuhan, dipelihara. Oleh karena itu dari sekarang ya anak-anak Tuhan jangan ngeyel. Jaga kesehatanmu dengan baik, ya kan? Jangan lupa vitamin C, vitamin D3, minum, minyak ikan minum. Ya kan? Itu minum terus tiap hari. Jadi badan kamu tuh fit. Ya, Renovit tuh minum tiap hari. Satu aja minum setiap hari satu ya. Itu aja udah membuat imun kamu jadi bagus, baik ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan kalau saudara menimbul panas sedikit atau tenggorokan saya, langsung minum Inghua, jangan pakai lama-lama. Ya, mau dia positif ke, mau dia negatif ke, tetap minum Inghua karena itulah obat pereda panas dan panas dalam dan sebagainya. Nah, puji Tuhan ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tahun ini ya kita harus terus mengingat di akhir tahun ini, mengingat jangan melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, jangan melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu buat kita. Jangan membiarkan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan itu menjadi biasa-biasa saja. Tapi kita harus mengambil mujizat-mujizat dari Tuhan dengan luar biasa. Kita harus ingat terus kemenangan-kemenangan. Biarpun kemenangan besar, kemenangan kecil, kita harus ingat terus karena itu adalah karunia dari Tuhan. Kita harus tahu bahwa jika Tuhan pernah melakukan perkara-perkara yang ajaib buat kita semua. Saudaraku, saya pernah dioperasi 4-6 jam lamanya di kamar operasi. Ya, saya dioperasi. Yang dokter satu bilang A, dokter satu bilang B, dokter satu bilang C. Tetapi waktu itu saya belum terima Yesus, tapi Tuhan bisa keluar dari mulut bibir lidah saya. Saya hanya kata, Tuhan tolong saya. Saya sudah hampir mati karena lampu merah. Dan kalau dia lampu merah, maka itu pecah di dalam saya ini. Pecah dan darah itu akan naik ke paru-paru jantung dan langsung bisa mati. Dokter bilang luar biasa sampai saya dijulukin macan yang luar biasa dahsyat katanya. Ini pasien saya luar biasa katanya. Itu tinggal lampu merahnya udah nyut, tinggal berapa detik lagi dia pecah saudara. Tapi tepat waktu dokter operasi harusnya operasi besok pagi, dokter bilang enggak, malam ini saya datang. Linda harus dioperasi langsung malamnya jam 8 malam, saya nggak bakalan lupa. Dioperasi 6 jam saya di kamar operasi. Tuhan bilang luar biasa kamu katanya itu. Beres semuanya bersih, saya kuras habis di dalamnya bersih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu tepat waktu. Banyak kalau mau dipikir-pikir, coba saudara renungin aja apa yang Tuhan sudah buat dengan kita, ya. Dan kita terus bersyukur sama Tuhan. Jadi ketika kita melihat ke belakang dan menyaksikan pertolongan Tuhan yang sudah lama-lama dalam hidup kita, ya, Tuhan telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka untuk kita, sama seperti bangsa Israel. Tetapi saat ini saya katakan Tuhan akan membuka pintu-pintu buat kita, pintu-pintu berkat buat kita semua. Haleluya. Tuhan akan membantu menyelesaikan semua masalah dan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dia yang akan membantu menyelesaikan semua hal buat kita saudara. Dia akan membawa kita keluar dari kesulitan. Dia akan membawa kita keluar dari penderitaan. Dia akan membawa kita keluar dari segala kesukaran. Oh haleluya. Yang menyebabkan anak-anak Tuhan banyak yang terpuruk, Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan membebaskan. Tuhan yang akan melepaskan kita semua dari penderitaan, kesukaran, kesulitan yang membuat anak-anak Tuhan banyak yang terpuruk saat ini saudaraku. Ingat baik-baik ya, kalau Tuhan tolong bangsa Israel, Tuhan juga pasti tolong kita semua, karena Dia Allah yang sangat mengasihi. Jadi saudara yang terakhir, kuncinya adalah bersemangat. Bilang saya harus
bersemangat. Masuk tahun 2021, saya harus bersemangat. Kemuliaan dulu buat ya, kita harus bersemangat terus ya, sehingga kita dapat menyaksikan pintu-pintu yang baru dibukakan di tahun baru. Pintu-pintu berkat dibukakan buat kita semua baru ya. Yang pertama tentu saya berdoa supaya rohani kita semakin diperbarui, pikiran kita, hati kita diperbarui. Jangan berpikir-pikir negatif, berpikirlah terus yang positif. Yang apa firman Tuhan harus ada di dalam pikiran dan hati kita, itu yang paling penting saudaraku ya, sehingga kita bisa menyaksikan pintu-pintu baru dan mengubah situasi yang buruk, mengubah situasi yang negatif menjadi baik. Terus masuk di tahun 2021 dalam segala sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan mencatat, kita harus menceritakan, harus menyaksikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada sanak saudara kita, kepada semua orang, bagaimana dahsyatnya Tuhan kita ini yang sangat luar biasa buat hidup kita. Harus kita sampaikan anak-anak kita, semua cucu-cucu kita ya. Daripada mereka mainin handphone ya, masih kecil-kecil terus main handphone, lebih baik kita kasih mereka pengajaran firman. Nanti main handphonenya nanti belakangan. Firman dulu isi mereka ya, pujian penyembahan. Dulu Yuki, Granny semua dari kecil-kecil mereka. Setiap hari pagi saya udah suruh duduk di meja makan, baca firman Tuhan. Baru belajar baca tuh, ya kan? Tiap hari saya suruh mereka baca firman Tuhan. Sekarang mereka bertumbuh dalam Tuhan. Mereka diubah sama Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Sangat dahsyat pekerjaan Tuhan. Allahku tidak pernah terlambat. Sekalipun saya bertobat di umur 35 tahun, tetapi tidak ada yang terlambat buat Tuhan. Saya nggak pernah ikut sekolah minggu saudara, tetapi saya ikut sekolah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan nggak pernah terlambat ya. Apapun yang Tuhan kerjakan, ikutin saja, ikut cara Tuhan. Jadi kuncinya tetap bersemangat supaya kita bisa menyaksikan, mengalami, menikmati pintu-pintu baru dibukakan ya, situasi yang negatif diubah menjadi positif, menjadi firman Tuhan yang hidup ya. Tidak akan pernah melupakan perbuatan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus ceritakan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua sanak saudara kita, tetangga kita, orang tua kita mungkin yang belum menerima Yesus. Sampaikan itu ya. Kita harus, karena itu adalah firman Tuhan. Jadi yang pertama, jangan pernah melupakan pekerjaan perbuatan Tuhan. Yang kedua, ceritakan terus kebaikan Tuhan kepada anak-anak, cucu, sanak saudara, orang tua kita yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, tetap semangat. Tuhan dapat melakukannya kembali. Jangan pernah takut. Dan kita akan menyaksikan tangan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat yang terakhir Lukas pasal 1 ayat 45. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal 1 ayat 45. Ini harus juga menjadi pedoman, menjadi kunci, harus dihafal ini ayat biar masuk dalam pikiran kita dan hati kita. Kita baca Lukas pasal 1 ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Hidup baru, pintu-pintu berkat dibukakan, semua baru. Tuhan rubah situasi yang buruk menjadi baik. Dan apa yang Tuhan firmankan kepadamu sepanjang tahun 2021 dan nanti masuk tahun 2020, masuk tahun 2021, apa yang Tuhan katakan pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Oleh karena itu tetap semangat, jangan takut akan apapun juga, tetap jaga kesehatan, tetap ikutin aturan pemerintah apa yang dikatakan, tetapi nomor 1 adalah takut akan Tuhan.
Ya, karena Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Bilang sama saya sama-sama, I can, I will. Beri kemuliaan Bapak. Saya harus bisa dan saya pasti dapat. Saya akan masuk tahun 2021 dengan roh yang semangat, ya. Jangan sampai kita teler di tengah jalan. Kita bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengenyangkan kita semua dengan umur panjang dan kita akan melihat keselamatan daripada Tuhan. Kita bersyukur. Allah kuasa melakukan segala hal. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Tuhan kuasa. Mari Roh Kudus yang manis. Dia ciptakan seisi dunia. Atus segala masa. Allah Tuhan kuasa. Terus Allah Tuhan kuasa. Apa yang baik? Engkau melihat anak-anakmu saat ini. Dimanapun mereka berada, mereka membutuhkan Engkau, Tuhan. Mereka membutuhkan jamaah-Mu, ya Tuhan. Ada banyak derita, ada banyak kesakitan, ada banyak ketakutan, ada banyak kesedihan, ada banyak kelemahan, ada banyak masalah yang terjadi yang harus mereka hadapi saat ini. Ada banyak pertanyaan di hati yang belum ada jawabannya. Tuhan, anak-anakmu membutuhkan jamaah-Mu. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau tidak pernah melepaskan dan membiarkan kami anak-anak-Mu dalam kondisi yang mereka.
damai. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami percaya apa yang difirmankan Tuhan kepada kita pasti akan terlaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak kami ucap syukur buat hari ini bahwa dari awal hingga akhir ibadah ini Engkau menyertai Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberkati setiap jemaatmu di tempat ini melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Engkau berkati beliau Tuhan Yesus dimanapun berada dan apapun yang dikerjakan melalui pelayanan ini Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-Mu yang ambil bagian, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau tambahkan lebih lagi talenta mereka dan semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat keluarga yang datang dari Manado Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hasil swab semuanya negatif. Dan semuanya Tuhan Yesus tidak ada yang terpapar sedikit virus pun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik sehingga minggu depan kiranya menghantar mereka ke tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kekurangan apapun dan mereka semuanya sehat Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus, baik di Purwokerto maupun yang ada di Lampung Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau berlancar Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati jemaat yang ulang tahun pada bulan ini. Engkau berkati mereka ketika Kau tambahkan satu usia, berarti Kau tambahkan juga mereka hikmat marifat dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan pandangan-Mu dan angkat tangan-Mu sebagai tanda bahwa Kau mau menerima anugerah berkat dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua angkat tangan, semua angkat tangan dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih setia daripada Tuhan Allah Yesus Kristus. Persekutuan bimbingan kekuatan, penghiburan penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Tuhan datang mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan amin. Terima kasih.